Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Margareta Sairin, anggota PKLU Maranatha Bandung. Betapa kaya hikmat Tuhan, sungguh dalam tak terselami rancangan dan keputusannya, sungguh tak dapat dipahami, ya sungguh tak dapat dipahami. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu meminta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, kami berterima kasih karena satu malam penuh Engkau telah melindungi kami dalam istirahat kami dan dibangunkan di pagi hari ini dengan badan yang sehat. Bapa, sebelum kami kembali beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Jumat 15 September 2023, terambil dari 1 Timotius 1 ayat 3-5 yang menyatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Renungan hari ini sesuai SBU dengan tema tertib hidup keselamatan. Dongeng-dongeng kuno umumnya menceritakan tentang asal-usul berbagai kota dan bangsa, ataupun silsilah para pahlawan. Ada pula kisah tentang para dewa yang turun ke bumi untuk mendirikan kota ataupun menikah dengan manusia sehingga melahirkan keturunan yang sakti mandraguna. Kendati cerita-cerita tersebut menarik, namun menjadikannya sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan persoalan dalam gereja di Efesus. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada Timotius yang melayani di sana guna memperingatkannya tentang pentingnya waspada terhadap penyesatan, termasuk yang dipopulerkan melalui dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah. Sikap waspada diperlukan untuk mencegah konflik dan perpecahan yang diakibatkan oleh penyesatan. Selain itu, nasihat Paulus juga bertujuan untuk memotivasi Timotius sebagai pemimpin dan pengajar di Efesus agar sungguh-sungguh berpegang pada ajaran yang sehat sembari menjalani pelayanan dan kehidupan sehari-hari yang terpuji. Dengan demikian, maka pelayanan dan kepemimpinan dapat menjadi teladan bagi para pelayan lainnya dan menolong jemaat untuk menghindari penyesatan serta mempertahankan tertib hidup keselamatan. Para pengajar sesat di Efesus sungguh berbahaya. Mereka mengajarkan bahwa orang Kristen non-Yahudi harus tetap menaati peraturan keagamaan Yahudi. Pengajaran demikian bertentangan dengan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah berdasarkan iman. Karena itu, Paulus juga menegaskan pentingnya nasihat seorang pelayan bagi umat.
yaitu untuk menghasilkan kasih dari hati yang suci dan murni serta iman yang tulus ikhlas. Injil menawarkan kasih karunia yang menyelamatkan dan membebaskan orang dari perbudakan dosa untuk hidup dalam kekudusan. Sedangkan para pengajar sesat justru memotivasi umat terikat dengan Taurat yang membuat mereka berdosa karena gagal menaatinya. Di sini kita belajar pentingnya pemahaman yang benar tentang Injil yang menuntun pada ketertiban hidup. Demikianlah renungan hari ini. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, dan baginya kemuliaan sampai selama-lamanya, ya sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah apa yang kami baca ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk semua jemaat PKLU, GPIB dimanapun mereka berada. Lindungi dan sertailah mereka, berilah kami semua kesehatan, jamah dan sembuhkanlah mereka yang dalam kelemahan tubuh, hibur dan kuatkanlah mereka yang berduka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.